Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan pelajaran PAI untuk semester genap pada awal, yaitu dimensi Al-Quran. Bab yang akan kita pelajari adalah cara menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan membawa manfaat ke depannya. Untuk itu, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Bi barokatil Fatihah. Amin. Selesai. Alhamdulillah. Anak-anak, ada yang berhalangan hadir? Kelihatannya tidak ada. Kelihatannya tidak ada karena ini jumlahnya sudah pas. Kemudian setelah kalian mempelajari cara menghindari pergaulan bebas dan zina, diharapkan kalian bisa memahami yaitu surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2, ayat di Al-Quran yang sebagai dasar dari cara menghindari perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan endingnya, akhirnya kalian bisa mengambil sikap yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Nah, itu pendahuluannya. Sebelumnya akar barokah, nggih. Mari kita baca surat pendek, surat An-Nas, biar apa yang kita lakukan bisa bermanfaat itu tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, anak-anak coba Bu Sri kepenginnya kamu fresh. Jadi coba perhatikan apa yang saya katakan, biar Bu Sri bisa tahu kamu sudah siap apa belum untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Pak Johan mempunyai 5 orang anak. Anak yang pertama namanya Neno. Anak yang kedua namanya Nano. Anak yang ketiga namanya Noni. Dan anak yang keempat namanya Nani. Kira-kira kamu tahu tidak? Siapa nama anak Bapak Johan yang kelima? Namanya siapa? Anak Bapak Johan yang kelima? Siapa ya kira-kira? Siapa? Johan. Kan tadi Bu Sri sudah menyebutkan Bapak Johan. Berarti maksudnya bapaknya Johan. Pinter. Berarti kamu sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, pergaulan bebas dan zina dasarnya adalah
surat Al-Isra ayat 32. Sudah kelihatan? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Itu bunyinya. Kemudian ini sekilas mengingat tajwid yang sudah diajarkan di semester ganjil kemarin. Lingkaran pertama wala mat tabi'i, karena ada fathah dan ada alif. Taqrabu bu dhamah dan wawu berarti sama mat tabi'i. Inna non tasdid gunnah. Fahisatau fa matobi nggih fathah ada alif. Hisatau tanwin ketemu wawu dibaca idgham biguna. Wasa asabila wasa anjir 5 ketukan atau 5 alif. Maka perbuatannya itu disebut zina. Itu penjelasan dari wala taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati zina. Oh, apa sih zina itu? Lah itu tadi zina. Kemudian innahu kana fahisah. Zina dikategorikan perbuatan yang keji. Karena apa? Karena memiliki dampak negatif yang sangat merugikan. Apa saja dampaknya? 1. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nomor 2, pelaku zina hatinya diliputi kegelisahan, kegalauan. Waduh, kenapa saya tergelincir itu? Nanti jangan-jangan, nah, itu nggih. Orang yang keliru itu mesti gelisah. Nanti jangan-jangan. Sama saja dengan orang yang mencuri, itu belum hakmu. Kenapa sudah kamu pakai? Maka kamu tergolong melakukan zina. Nah, orang yang melakukan zina hatinya galau. Jangan-jangan nanti ketahuan orang tuanya gimana? Terus saya bagaimana? Nah, itu ya nak, gelisah. Kemudian yang ketiga, pikiran menjadi tidak tenang. Ya tentu. Karena apa? Karena sudah melakukan perbuatan yang salah. Sering kali Bu Sri mengingatkan kamu, jangan melakukan hal yang salah. Jangan melakukan hal yang salah. Hal yang sepele saja Bu Sri sering mengingatkan. Jangan melakukan hal yang salah. Apalagi zina. Tidak usah dijelaskan, mengerti? Ngerti, nggih. Langsung ayat penggalan yang ketiga, wasa asabila. Zina merupakan jalan yang buruk. Kenapa begitu? Karena sudah diberi jalan yang baik. Menyalurkan kebutuhan biologis itu sudah dikasih jalan yang baik oleh agama itu, yaitu dengan jalan nikah. Kenapa kamu lakukan padahal kamu belum nikah? Kenapa? Karena tergelincir oleh godaan setan. Bisa juga kamu belum mengerti. Melakukan ini akibatnya ini kamu belum mengerti. Makanya setelah mempelajari ini diharapkan kamu paham akan ayat surat Al-Isra ayat 32. Setelah paham kamu bisa menyimpulkan, oh zina itu ternyata larangan agama. Setelah tahu nek larangan ndak dilakukan, dihindari. Setiap hari kita jauhkan diri kita dari perbuatan zina. Itu loh yang diharapkan dari pembelajaran pada pagi hari ini.
bab pergaulan bebas dan zina, ini nanti Bu Sri memakai metode pembelajaran PCPL. Jadi kalian diharapkan paham akan pelajaran itu dengan cara berdiskusi dan membuat paparan digital mengenai pergaulan bebas dan zina. Sintak-sintaknya sudah ada di pedoman ini dan ini nanti dibagikan ke kalian. Jadi biar kalian pada waktu berdiskusi itu ada pedomannya. Saya bagi minta tolong tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, bangkunya diputer biar enak nanti biar kalau berdiskusi. HP-nya sudah siap? Pakai aplikasi Canva? Kelihatannya karena ini laptopnya nggak ada, pakai aplikasi Canva di HP, nanti dipresentasikan di depan pakai Outlook. Ngerti ya nak? Ini saya bagi sintak-sintak yang akan dibicarakan yang sebagai bahan yang akan didiskusikan. Oke? Sudah. Oh ya, sudah. Ya, langsung bisa HP-nya disiapkan? HP-nya disiapkan? Berapa menit waktunya? 15 nggih? 15 menit. Nanti kelompok yang selesai duluan itu yang presentasi. Sintak-sintaknya ada di sini. Ini ada pertanyaan untuk sintak kedua. Sebisa mungkin nanti aplikasi Canva-nya itu bisa menjawab pertanyaan yang di sini. Iya benar. Setidaknya nanti PPT yang memakai aplikasi Canva itu diusahakan isinya bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Anak-anak, waktunya sudah 15 menit. Kelihatannya kelompok 1 sudah selesai duluan. Silakan Andin dipresentasikan mana pekerjaannya. Biar temannya bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan dari pekerjaan kelompok saya, yaitu kelompok 1 mengenai bab zina. Jadi bisa. Pengertian dari zina sendiri, yakni zina berasal dari kata zana, yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa akad nikah yang sah. Namun secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan keji. Jadi zina adalah melakukan hubungan
hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Mengenai hukum zina, terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya adalah haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang sudah disampaikan di awal tadi. Selanjutnya, dampak zina. Yang pertama, dampak zina yang ditanggung di dunia, menghilangkan kewibawaan. Yang kedua, menyebabkan kefakiran. Dan yang ketiga, memperpendek umur. Untuk dampak zina yang kedua, dampak zina yang ditanggung di akhirat. Yang pertama, mendapat murka Allah. Yang kedua, mendapat hisab yang buruk. Dan yang ketiga, mendapat siksa yang buruk. Akibat dari perbuatan zina, yang pertama, mendapat laknat. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Muslim. Cara menjauhi zina. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Dua, menjaga dan menutup aurat. Dan yang ketiga, menjaga pandangan. Untuk dasar hukumnya ada pada surat Al-Isra ayat 32. Dan untuk larangan zina ada pada surat An-Nur ayat 2. Hadisnya telah disampaikan oleh Rasulullah. Kami dari kelompok 2 ingin mempertanyakan soal informasi yang disampaikan. Silakan. Pertanyaan saya, bila sudah mengetahui dampak dari perbuatan zina, kemudian sikap yang bagaimana yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, saya terima untuk pertanyaannya. Kira-kira ada kelompok lain yang ingin menjawab? Saya ingin menjawab dari kelompok 2. Silakan. Jawabannya, untuk menghindari kebohongan yang bebas dan perbuatan zina, sikap yang harus dilakukan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut contoh. 1. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. 2. Menutup dan menjaga aurat. 3. Selektif dalam memilih teman bergaul. 4. Menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. 5. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. 6. Mendengarkan diri dan membuat banyak berpikir kepada Allah SWT. 7. Berpuasa seperti perisai nafsu. Terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lain? Terima kasih anak-anak. Presentasi kalian amat bagus. Karena apa? Sudah bisa mencakup materi inti. Dan kelihatannya kelompok yang lain kalau ada pertanyaan juga langsung bisa respon. Berarti ini kamu terbukti sudah bisa menguasai materi, yaitu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Anak-anak, demikian itu tadi pembelajaran yang sudah kita jalani. Kesimpulan dari pembelajaran yang kita laksanakan sejak tadi pagi sampai siang ini, yaitu kalian bisa paham akan pengertian zina. Kalian bisa tahu kategori zina. Ada dua, yaitu zina muhson dan ghairu muhson. Kalian bisa paham apa hukuman bagi pezina. Itu nggih, Nak. Kemudian syukur-syukur kalian bisa menerapkan bagaimana cara menghindari perbuatan zina di perilakumu sehari-hari. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan membawa manfaat ke depannya. Untuk itu, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa barokah
dan bisa ada manfaat bagi kalian semua. Dari Bu Sri cukup untuk pertemuan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.